warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang solih-solihah, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan masih bersemangat untuk belajar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di pelajaran yang kelima, materi kita tentang hidup bersih dan sehat. Dan pada pertemuan yang kedua ini, sub materi kita adalah peduli lingkungan. Marilah anak-anak, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan tambahan ilmu bagi kita serta memudahkan kita dalam memahaminya dan mengamalkannya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah kalian melihat tayangan video ini, diharapkan kalian selaku peserta didik dapat atau mampu yang pertama, meyakini hadis yang terkait dengan perilaku hidup sehat. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku peduli lingkungan dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan cara peduli lingkungan dengan benar. Dan yang keempat, kalian dapat menunjukkan perilaku menjaga lingkungan yang bersih dan sehat dengan benar. Anak-anak, mari kita mulai saja. Subtema kita, submateri kita yaitu peduli lingkungan. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut. Ini gambar yang pertama. Kalian bisa melihat ada anak sedang melakukan sesuatu. Bagaimana penilaian kamu? Apakah perbuatan anak ini bisa dibenarkan? Ternyata perbuatan anak ini menimbulkan kondisi sungai seperti ini anak-anak. Dan kalian bisa perhatikan ketika terjadi hujan anak-anak, terjadi satu hal yang tidak kita inginkan, pemandangan yang tidak sedap, pemandangan yang tidak bagus. Ini terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan pada akhirnya anak-anak bisa menimbulkan suatu bencana banjir yang bisa menenggelamkan pemukiman atau rumah-rumah. Dari gambar ini kalian bisa menyimpulkan apa yang terjadi dan penyebabnya apa, ya. Kemudian perhatikan juga anak-anak gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama, terlihat sangat indah, sangat bagus, ya, keadaan hutan yang banyak pohonnya. Tetapi anak-anak perhatikan, setelah pohon-pohon ini besar, orang-orang menebanginya, ya. Kalian bisa lihat ini bekas tebangan pohon-pohon, sehingga banyak hutan-hutan yang gundul anak-anak. Perhatikan ini. Dan ini akan menyebabkan satu bencana pula anak-anak. Ini silahkan kalian perhatikan ini bencana apa ini. Ya, ada rumah bangunan yang tertimbun, tanah longsoran. Kalian bisa menyimpulkan pula gambar-gambar berikut. Apa yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor? Kalian bisa menyimpulkannya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa bencana banjir dan tanah longsor itu terjadi karena perbuatan manusia. Ya, maka kalian bisa saksikan tadi ada anak yang membuang sampah sembarangan, itu dapat mengakibatkan banjir. Orang-orang menebang pohon secara liar, itu mengakibatkan tanah longsor. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman mengingatkan kepada kita
telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Jadi jelas anak-anak, kerusakan di darat ataupun yang ada di laut, ya, bencana yang ada di darat maupun di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Banyak orang yang membuang sampah sembarangan, kemudian banyak juga orang yang menebang pohon sembarangan, ya, secara liar. Itu akhirnya menyebabkan kerusakan, bencana di bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini sebenarnya untuk kebutuhan manusia, ya. Untuk itu kita harus mencintai alam ini dengan cara apa? Menjaga dan memelihara lingkungan dengan tidak menebang pohon sembarangan, ya. Kemudian cara yang mudah kita lakukan sebenarnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Artinya kita membuang sampah pada tempatnya. Begitu anak-anak, ya, membuang sampah harus pada tempatnya. Anak-anak, sebagai bentuk perilaku peduli lingkungan yang mudah kalian lakukan adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kesimpulan materi kali ini yaitu anak-anak, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini untuk kebutuhan manusia. Maka kita harus mencintai alam ini dengan menjaga dan memelihara lingkungan atau alam ini. Di antara sikap peduli lingkungan yaitu dengan tidak menebang pohon secara liar, tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Jika kita tidak dapat menjaga dan memelihara lingkungan, maka alam akan rusak dan akan terjadi bencana alam. Untuk itu anak-anak sekalian, agar lingkungan kita, alam kita tidak rusak, maka kita harus peduli dengan lingkungan kita. Cara yang termudah kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, tidak membuangnya sembarangan. Demikian anak-anak sekalian, materi kita sudah selesai. Maka sebagai bahan evaluasi, kalian kerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Soal yang nomor 1 bagian A, Allah menciptakan alam untuk kebutuhan titik-titik. Yang kedua, alam yang ada harus kita apakan, ya. Yang ketiga, sampah harus selalu kita buang di mana ini, ya. Kemudian supaya hutan tidak gundul, hutan harus diapakan. Yang kelima, hutan yang gundul dapat menyebabkan apa? Ya, silahkan kalian jawab. Kemudian untuk soal bagian B, amati gambar berikut ini. Ini gambar pertama. Ya, silahkan diamati. Ini gambar yang kedua, silahkan diamati. Kemudian ceritakan gambar di atas di buku tulis kalian, disertai tujuan mereka melakukan kegiatan yang ada pada gambar. Ini gambar ini, anak ini melakukan apa, kemudian tujuannya untuk apa, ya. Kemudian gambar yang kedua, ada anak-anak sekolah ini dipimpin oleh bapak gurunya sedang melakukan kegiatan apa, ya. Di sini juga ada gambar yang kecil ini bagian dari gambar ini anak-anak, ya. Itu soal-soal yang harus kalian kerjakan. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup saja dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.